berkaitan dengan perancangan sistem pengendalian manajemen. Ya. Dan tahap pengetahuan mengenai konsep-konsep dasar pengendalian manajemen. Nah, hari ini kita masuk ke tahap yang lebih teknis, ya. Bagaimana sistem pengendalian dilaksanakan secara konkret dalam hal salah satu jenisnya yaitu pengendalian hasil. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar di sebelumnya bahwa ada 3 macam pengendalian, yaitu pengendalian hasil, pengendalian tindakan, dan pengendalian orang. Ya. Untuk mengatasi 3 masalah pengendalian, yaitu masalah motivasi, kemudian kemampuan pribadi, dan satunya lagi insentif. Bukan. Coba saya buka slide-nya ya. Direction, arahan, ya, kurangnya arahan, kurangnya motivasi, dan kurangnya keterbatasan pribadi. Ya, itu yang harus diatasi. Ya, ini saya review sebentar sebelum saya lanjut, ya, mengenai apa yang sudah kita pelajari sebelum kita mulai hari ini. Ya, sambil kita nunggu yang lain. Ya, ya, selamat bergabung Bapak Ibu yang lain. Ya, sudah lewat 10. Nah, saya review sebentar ya topik bahasan kita kemarin sebelum saya lanjut di hari ini. Ya. Bentar, saya buka dulu ya ini. Ya. Hari ini kita melanjutkan secara lebih teknis bagaimana pengendalian manajemen dilaksanakan. Ya. Tapi sebelum ke situ saya mereview kembali. Ya. Ada 3 masalah pengendalian, yaitu pertama, kalau karyawan mengalami kurangnya arahan, mereka tidak paham apa yang dikerjakan. Kemudian nomor 2 adalah kurangnya motivasi, kurangnya dorongan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian ketiga, keterbatasan pribadi yang mungkin menghambat mereka melakukan pekerjaan. Nah, sistem pengendalian manajemen berusaha mengatasi agar 3 masalah ini bisa teratasi, ya, dalam berbagai aspek. Jadi pengendalian manajemen yang kita pelajari ini cukup luas, ya, tidak hanya sifatnya sempit tapi luas karena mencakup berbagai hal yang mungkin akan dipelajari sebenarnya di mata kuliah lain, ya. Misalnya kurangnya motivasi kan macam-macam sebenarnya di mata kuliah berkaitan dengan sumber daya manusia dan perilaku organisasi juga dipelajari. Kurangnya arahan juga ada di sana. Cuma di mata kuliah manajemen itu di pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen diusahakan itu bagaimana melakukannya dalam konteks hubungan antara atasan dan bawahan melalui mekanisme tertentu. Nah, ini kita pelajari di pengendalian manajemen. Dan ini saya ulang lagi, ya. Jadi kurangnya arahan, kurangnya motivasi, dan kurangnya kemampuan pribadi atau keterbatasan pribadi harus diatasi dalam pengendalian manajemen. Terus caranya, pengendaliannya ada 3 macam juga, ya. Ada pengendalian tindakan, jadi tindakannya yang diatur, ya. Kemudian ada pengendalian atas hasil yang diproduksi, itu pengendalian hasil, result control, dan bisa juga kita melakukan pengendalian atas orangnya, people control. Ini karena masing-masing unik bisa dikombinasikan ketiga-tiganya dalam pelaksanaannya. Di pengendalian tindakan yang diatur, kemudian hasilnya yang diatur, dan orangnya yang diatur. Ya. Pengendalian hasil itu paling banyak, ya, karena konteksnya adalah perusahaan organisasi laba, ya, mencari keuntungan. Biasanya hasil ini amat dipentingkan karena mereka mencari keuntungan, ya kan. Jadi makanya budaya dalam perusahaan swasta umumnya adalah mementingkan hasil, ya. Mereka karena mencari profit, ya. Karena mereka mencari profit, hasil yang dipentingkan. Ya. Masalah tindakan segala macam tidak langsung diaturnya. Nah, itu yang kenapa
pengendalian tindakan ini amat dipentingkan dalam perusahaan swasta atau for profit organisasi yang mencari orientasinya profit. Makanya dalam hal teknis yang kita belajar hari ini, kita belajar lebih banyak mengenai pengendalian hasil result control ini, ya, yang banyak diterapkan di organisasi swasta. Namun di akhir nanti kita bahas bagaimana penerapannya kalau di organisasi non-profit, misalnya di lembaga pemerintahan dan organisasi lain yang tidak berorientasi laba, nirlaba istilahnya. Apakah ini bisa diterapkan? Nanti kita bahas di bagian akhir kuliah hari ini. Ya, bagaimana kita melakukan pengendalian hasil secara lebih teknis, itu akan kita bahas hari ini. Itu tinjauan sekilas saya tentang menyambung dari yang dulu dengan yang sekarang. Oke. Saya lanjut ke hal teknisnya ya. Ada cukup banyak bahasan kita. Nanti saya sharing ya. Nanti saya punya semacam platform. Anda sekalian harus login ke situ buat mengakses bahan ini ya. Nanti saya bagikan. Kalau masa sudah ini akan saya bagikan di situ. Jadi bahan yang kita pelajari di mata kuliah ini akan ada di situ semua. Ya. Termasuk ada semacam diskusi untuk masing-masing topik akan saya minta Anda mengisi, ada beberapa pertanyaan di situ buat nambah nilai tugas bagi kalian. Oke, kita bahas pertama dulu ya, pengendalian hasil keuangan. Pengendalian hasil keuangan. Ya. Seperti saya katakan tadi, kita fokus dulu ke pengendalian hasil karena pengendalian hasil ini banyak digunakan. Walaupun kita sadar pengendalian hasil ini punya efek samping yang agak berbahaya sebenarnya. Kenapa ada efek samping? Karena kalau orang ditarget berdasarkan hasil, mereka dan caranya tidak diatur, ya terserah mereka bikinnya seperti apa, itu mengakibatkan mereka bisa menghalalkan segala cara. Nah itu efek sampingnya, menghalalkan segala cara itu macam-macam. Tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa dia bisa main-main mengutak-utik angka, manipulasi ukuran kinerja, atau mereka melakukan ya main-main lah istilahnya ya, mengusahakan agar dia terlihat bagus. Nah itu efek sampingnya kalau itu terlalu ditekankan berlebihan. Nah, walaupun begitu, karena ini banyak digunakan dan umumnya organisasi swasta banyak menggunakan, kita bahas lebih banyak lagi di sini bagaimana ketiga hal pengendalian hasil keuangan ini dijalankan. Sambil mengingat tadi itu ada efek sampingnya, ini banyak digunakan, walaupun ada efek samping kita pelajari lebih dalam. Nanti bagaimana membawa ini ke organisasi non-profit seperti apa kemungkinannya. Oke, ya. Pengendalian hasil keuangan itu ada 3 elemen. Ya, kalau secara teknisnya, kalau mau dijalankan ada 3 elemen. Ya. Pertama harus ada semacam pembagian pertanggungjawaban hasil. Ya, pembagian ini biasanya disusun berdasarkan organisasinya, unit organisasinya. Unit organisasi, misalnya ada yang diserahai tanggung jawab untuk input, ada yang output, ada yang dua-duanya. Ya, itu pertanggungjawaban hasil. Ya. Setelah itu, setelah di masing-masing manajer diberikan tanggung jawab, mereka harus ada proses formal di mana mereka diserahi tanggung jawab, ya, diserahi tanggung jawab dan mengerti akan target mereka itu dalam proses manajemen formal melalui biasanya perencanaan dan penganggaran. Dan kemudian kalau mau pengendalian lebih efektif itu harus ada istilahnya carrot dalam bahasa Inggris. Harus ada sesuatu yang mereka mau supaya termotivasi, insentif yang harus diberikan kepada mereka kalau mereka mencapai hasil. Jadi komponennya harus ada insentif supaya mereka termotivasi. Ya, ingat kita harus mengatasi masalah motivasi. Orang nggak mau kerja kalau nggak ada duitnya, jujur aja. Ya, jadi kasihlah dia semacam ya kasarnya ya, nggak enak mendengar umpan. Ya, umpan yang harus dikejar adalah ini. Ya,
Tapi jujur aja manusia kan juga begitu ya. Mereka perlu sesuatu apa yang harus dikejar, apa yang dia dapat gitu. Karena dalam organisasi modern itu diformalkan dalam bentuk kontrak motivasi ya. Anda kerja ya, hasil segini, kalau hasil segini tercapai, Anda akan dapat ini sebagai hadiah hasilnya, reward, hadiah ya. Ya, itu banyak dilembagakan ya. Mereka yang bekerja di sales ya, mungkin ada Anda sekalian yang bekerja sebagai agen penjualan atau tenaga penjualan, kan sekian persen dari penjualan akan dapat sebagai imbalan bagi pencapaian target. Nah, itu salah satu bentuk memotivasi karyawan, mengatasi masalah motivasi. Jadi 3 hal ini yang kita pelajari secara teknis dalam hari ini ya, di pembahasan hari ini. Oke. Pertama, tadi kita bahas dulu pusat pertanggungjawabannya, apa saja mereka dibaginya seperti apa. Ya. Kenapa dinamakan pusat pertanggungjawaban responsibility center? Karena pusat yang unit organisasi ini yang ditangani oleh seorang manajer yang menunjukkan seberapa banyak dia diberikan pertanggungjawaban, baik itu atas input maupun output. Ya. Dinamakan pusat pertanggungjawaban. Ini mungkin ada sebelumnya sudah dipelajari mungkin sama Pak Saiful ya. Cuman saya ulang lagi sekali di sini ya, bahwa ada macam tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Saya tidak bahas terlalu dalam, yang mungkin sudah dibahas. Cuman intinya begini, ada yang tanggung jawab terhadap input ya. Ini dinamakan pusat biaya. Ada yang beri tanggung jawab terhadap output, pusat pendapatan ya. Expense itu beban atau biaya ya. Output. Ada yang diserahi terhadap output, ada yang diserahi terhadap input. Ya. Atau kalau mereka diserahi dua-duanya itu dianggap sebagai profit center, output dan input jadi satu, karena laba itu kan dapatnya dari pendapatan dikurang beban, output dikurang input, selisihnya berapa, itu adalah profit. Itu sekilas ya, ini saya tidak bahas lagi yang bagian ini karena mungkin di Pak Saiful sudah dibahas. Ada yang serahi tanggung jawab terhadap pendapatan, misalnya manajer penjualan, manajer sales, itu kan diserahi tanggung jawab mencapai target untuk mendapat uang tertentu dengan menjual barang. Nah, ada mencari kam. Kemudian yang diserahi tanggung jawab terhadap input dinamakan pusat beban atau biaya. Dia tidak bertanggung jawab terhadap berapa output yang dikeluarkan atau pendapatannya, tapi bertanggung jawab terhadap berapa inputnya. Input diusahakan minimal. Kalau tadi output diusahakan maksimal, input diusahakan minimal. Atau menjaga pada batas yang minimal. Pengendaliannya beda kalau untuk pengendali yang pusat beban tadi expense center, ada yang pakai standar cost, ada yang tidak ya. Maksudnya biayanya itu susah dihitung ya. Itu dianggap sebagai discretionary expense center. Kalau yang ini standard cost center. Ya, maksudnya bisa dihitung per unitnya berapa. Tapi ada kan misalnya lembaga unit tertentu yang diserahi tanggung jawab itu tidak bisa melihat outputnya, inputnya secara ini seperti apa. Jadi mereka hanya diserahi gelondongan saja. Misalnya bagian personalia atau bagian HRD itu kan tidak ada satuannya mereka seperti apa, mereka diserahi aja. Nah ini biasanya hanya di dalam batas tertentu. Ya. Ada diskresi atas mereka. Nah kalau profit itu tanggung jawab dua-duanya. Jadi tanggung jawab terhadap input, berapa pendapatan, berapa dia menggunakan input. Ya. Nah itu dalam pusat pertanggungjawabannya, sekilas saja saya bahas di sini. Ya. Nah kalau menghitung pusat laba profit center, dia bisa pakai laba kotor saja atau laba yang lengkap. Ya, ada macam-macam kisarannya. Ada yang semua diperhitungkan sebagai tanggung jawab dia, ada yang cuma beberapa saja. Kemudian lebih lanjut lagi ada namanya investment center. Itu laba yang didapat itu dibagi lagi dengan berapa investasi. Biasanya organisasi seperti ini ya. Kalau kita lihat di struktur organisasi ada yang bentuknya segitiga gitu kan. Top manajemen ada di bawahnya manajer-manajer divisi. Misalnya ini perusahaan besar ya, punya banyak unit usaha. Ini ada induk perusahaan, ada anak perusahaan.
Yang anak perusahaan ini mungkin dia terbatas, ya, dia mengusahakan dalam unit tertentu, dia dianggap sebagai manajer unit bisnis, ya, strategic business unit. Ya. Di bawah dia mungkin ada manajer tertentu yang bertanggung jawab atas penjualan, atas produksi, pengadaan dan sebagainya. Penjualan dianggap sebagai revenue center, ya, pendapatan. Produksi dianggap sebagai pusat beban, sedangkan manajernya karena bertanggung jawab dua-duanya, ya atasannya ini dianggap sebagai pusat laba, profit center. Atasannya lagi, karena dia bertanggung jawab tidak hanya terhadap satu unit, tapi terhadap keseluruhan, dia dinilai berdasarkan berapa investasi yang ditanamkan di perusahaan. Dia dianggap sebagai investment center. Jadi semakin tinggi, ya sesuai dengan struktur, semakin tinggi, semakin lebar tanggung jawab dia, maka semakin banyak dia bertanggung jawab. Itu tercerminkan melalui jenis pusat pertanggungjawaban yang dipercayakan kepada mereka. Ya, itu sekilas mengenai elemen pertama. Ya. Elemen pertama. Kemudian elemen kedua, kita lanjut. Ya. Elemen kedua adalah berkaitan dengan proses manajemen formalnya. Beberapa yang dari Anda mungkin familiar proses formalnya kita bahas di sini. Nah, kalau tadi kita membahas pusat pertanggungjawaban, sekarang proses manajemen formalnya seperti apa? Masuk tadi sudah diserahi wewenang, ya. Manajer masing-masing sudah diserahi wewenang bagaimana mengaturnya mereka. Nah, ini ada proses formal di mana mereka diberikan tanggung jawab dan dimonitor. Itu adalah mekanisme perencanaan sekaligus penganggaran. Perencanaan sekaligus penganggaran. Proses manajemen formal. Jadi dalam proses ini, ya, mereka diberikan rencana tertulis, ya, yang merincikan perusahaan mau apa, bermaksud mencapai apa, dan apa hasil yang diharapkan. Itu adalah merupakan bagian dari rencana. Kemudian maksud dari perencanaan ini adalah membuat orang berpikir jangka panjang. Nah, ini kita mau seperti ini. Ya. Kemudian membantu koordinasi. Jadi kalau mereka tahu yang mereka capai, ya, seperti apa, maka karena mereka sudah tahu, jadi koordinasi lebih mudah. Jadi sudah TST, tahu sama tahu gitu. Kalau masing-masing menyadari bahwa kita harus mencapai ini, ya, ini loh target kita ini. Yang kita mau capai seperti ini. Kita ke sana bekerjanya harus seperti ini. Nah, jadi karena sudah mereka paham semua, koordinasi akan lebih mudah. Mengatasi masalah satu lagi, ya, masalah kurangnya arahan. Arahannya jelas, ya, karena kita punya perencanaan di depan. Kemudian cara ini juga memungkinkan manajemen melakukan kontrol pengendalian dengan melihat pelaksanaannya seperti apa. Pengendalian tidak mungkin dilaksanakan kalau kita tidak tetapkan dulu rencananya apa. Rencana ditetapkan dulu, setelah jalan dikendalikan dengan berpatokan pada kriteria, yaitu rencana tadi. Dan juga harus mendorong atau memotivasi karyawan dengan memberikan target tertentu yang menantang. Itu adalah kenapa diusahakan proses perencanaan dan penganggaran. Ya. Bedanya adalah perencanaan itu lebih umum, anggaran itu diterjemahkan menjadi bentuk moneter atau uang atau rupiah. Jadi target tadi. Nah, ini perinciannya seperti ini. Jadi siklus perencanaan itu mulai dari strategic planning, ya, kemudian strategic planning biasanya jangka panjang, ya, biasanya cakupannya luas dan lebih menyangkut visi, misi, tujuan dan strategi. Kemudian ini biasanya merupakan tanggung jawab atau pikiran dari top manajemen. Turun ke bawahnya lagi adalah programming, capital budgeting, membuat rencana aksi yang terinci tentang bagaimana rencana dijalankan. Kemudian kalau diterjemahkan lebih rinci lagi untuk
cakupan jangka pendek itu dinamakan anggaran operasional, operational budgeting. Kalau di dalam lembaga pemerintah itu ada RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, rencana RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, dan ada rencana tahunan, rencana kerja pembangunan RKP yang tahunan. Ya 5, ada yang 25, ada yang 5, ada yang 1 tahun. Jadi ada yang panjang, menengah, dan pendek. Di perusahaan juga sama seperti itu. Prinsipnya harus berpatokan pada strategi tertentu. Mungkin Anda sekalian dalam konteks sekarang pandemi ini apa yang kita rencanakan di tahun 2020 pada ambiar semua ya. Itu masalah lain ya, masalah lain. Ini memang kejadian luar biasa, nanti kita bahas gitu di bagian selanjutnya. Bagaimana kondisi yang direncanakan nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, itu masalah lain. Perencanaan tetap harus ada di depan. Ya. Di lembaga pemerintah saya yakin walaupun keadaan sudah kacau balau sekarang tahun ini, tetap mereka melakukan perencanaan untuk tahun depan. Ya. Karena perencanaan itu membuat koordinasi akan lebih mudah. Ya. Mau nanti terpakai atau tidak, urusan lain. Ya kan? Jadi harus ada perencanaan di depan dulu. Ya. Anggaran tadi karakteristiknya adalah itu diterapkan dalam bentuk moneter itu rupiah, ya, mencakup waktu 1 tahun, ya, operational budget yang saya bicarakan ini, dan ada elemen menyangkut komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran anggaran. Ya. Jadi ada komitmen sekaligus manajer setuju. Ya. Dan anggaran ini harus disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi dari yang menetapkan anggaran. Kalau di lembaga pemerintahan, anggaran harus disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif, ya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kalau di perusahaan, anggaran harus disetujui oleh siapa? Oleh pemiliknya yang diwakili oleh pemegang saham yang diwakili lagi oleh Dewan Komisaris. Jadi harus ada persetujuan antara yang menjalankan dengan yang punyanya gitu loh. Kalau yang lembaga pemerintah yang punya siapa? Ya diwakili oleh wakil rakyat di parlemen. Kalau lembaga BUMN itu diwakili oleh menteri, ya, menteri BUMN sebagai perwakilan pemerintah sebagai pemegang saham. Jadi kalau BUMN itu menyerahkan laporan anggaran dia ke menteri BUMN. Menteri BUMN akan setuju atau tidak dengan anggaran tersebut. Ya. Nah, sekali ditetapkan, anggaran itu tidak akan berubah kecuali dalam kondisi tertentu. Ya. Kondisi yang sekarang sih terus terang sudah kondisinya berubah sama sekali, sebagian besar anggaran harus dirubah, ya kan. Nah, tapi kalau kondisi normal jarang berubah, ya, kecuali keadaannya berbeda. Kalau kondisi normal jarang berubah karena akan jadi patokan tadi itu. Kalau patokan yang berubah-ubah nggak bisa dipakai. Ya. Kemudian secara periodik anggaran tadi harus dibandingkan, di-compare dengan realisasi istilahnya, ya, realisasinya. Dan bila berbeda dinamakan varians. Varians ini, perbedaan ini, selisih ini harus dianalisis dan harus mampu dijelaskan kenapa. Kenapa beda? Anda tambah target segini, hasilnya segini. Apa yang Anda lakukan? Kenapa seperti ini? Nah, itu salah satu bentuk dia dimonitor, diberikan, dikendalikan. Nah, itu harus karena kita punya target tertentu, kita punya mekanisme tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan manajer tadi. Ya. Dan dia harus bisa menjelaskan kenapa seperti ini. Oh, keadaannya susah Pak, gini. Macam-macam sebabnya, karena pertama karena kinerja orang tersebut buruk, atau memang ada faktor eksternal di luar kendali dia. Nah, makanya atasannya harus cermat melakukan penilaian menyangkut varians atau perbedaan antara target dan realisasi tadi. Oke. Kemudian anggaran itu sekaligus sebenarnya merupakan ketiga jenis pengendalian. Ya. Ini sebenarnya tidak hanya satu. Walaupun kita bicara pengendalian hasil, tapi sebenarnya pengendalian anggaran ini menyangkut ketiga-tiganya. Ya. Karena apa? Karena pada pengendalian anggaran ini ada target tertentu. Nah, itu dinamakan ada hasilnya kan. Ada pengendalian atas hasil karena kita punya target tertentu yang mau dicapai melalui anggaran. Itu pengendalian hasil. Tapi juga anggaran ini bisa dianggap sebagai pengendalian tindakan.
Karena ada proses tertentu di mana atasan melakukan review atas bawahan. Ya. Secara formal, dalam bentuk rencana. Jadi sebelum melakukan sesuatu, sudah disusun dulu tindakannya seperti apa. Jadi ini pengendalian tindakan karena sudah ada lebih dulu sebelum melakukan pekerjaan, sudah ada dulu acuannya. Bisa dianggap sebagai pengendalian tindakan karena tindakan mereka sudah diatur. Kemudian bisa juga dianggap sebagai salah satu bentuk pengendalian personalia. Kenapa? Karena orang yang diserai tanggung jawab, ya, itu adalah orang yang harus mampu mengemban tanggung jawab itu. Ya, tidak mungkin orang yang tidak mampu kita serai tanggung jawab. Berarti kita sudah pilih orangnya itu. Jadi ada pengendalian personalia tertentu di mana kita mempercayakan target anggaran ini kepada seorang manajer atau kepala. Ya. Jadi ini sekaligus tiga-tiganya dikombinasikan dalam proses manajemen formal melalui penganggaran. Tahap penganggaran itu panjang sebenarnya. Anda yang kerja di pemerintahan sudah paham biasanya ini ya. Ada proses yang kombinasi antara top down dari atas ke bawah. Ya, biasanya dari atasan, dari komite anggaran, panggar, budget komite itu memberikan pedoman. Kita anggaran seperti ini, target seperti ini, acuan strategi seperti ini. Tolong masing-masing unit manajer bisa membuat anggarannya. Ya. Jadi ada kemudian tiap unit anggaran membuat semacam usulan atau proposal. Saya anggarannya segini, ya, ajukan ke komite atau panitia anggaran. Nah di situ ada semacam negosiasi, ya, negosiasi. Disetujui apa enggak anggaran dia ini? Oh, udah kebanyakan anggaran Anda di ini aja ya, segini aja karena kita sekali lagi patokannya hasilnya seperti ini. Nah, ada proses seperti itu. Ya, mungkin ada diturunkan, ada dinaikkan juga ya. Prosesnya kan panjang ya. Nah, setelah di negosiasi ada persetujuan anggaran disetujui. Ya. Setujui sudah diusulkan ke otoritas lebih tinggi, langsung diketok palu, berlaku per 1 Januari tahun berapa gitu ya. Tapi biasanya makan waktu kalau di perusahaan swasta itu 4 bulan sebelum 1 Januari, biasanya 1 Januari tahun kalender ya. Dari bulan Juli Agustus sudah mulai. Di pemerintahan bahkan lebih lama lagi ya. Musrenbang itu sudah mulai di awal tahun ya. Biasanya di bulan April sudah ini tahun sebelumnya untuk tahun depan. Jadi ada kalau perusahaan swasta 4 bulan, kalau di pemerintahan bisa 1 tahun sebelumnya ya. Mereka yang kerja di Bapeda sudah paham sekali tentang itu. Karena memang prosesnya panjang ya. Ini adalah bagian dari proses pembuatan anggaran. Kemudian anggaran yang baik itu harus bisa memotivasi, harus membantu perencanaan, harus membantu koordinasi, harus membantu pengendalian biaya, dan memungkinkan evaluasi. Tapi untuk masing-masing tujuan ini, target yang ditetapkan itu beda-beda ya. Nah itu ada proses, ada semacam konflik ya, supaya memotivasi orang nggak boleh dikasih target yang terlalu mudah. Ya. Nah, targetnya jangan mudah-mudah amat, orang nggak termotivasi jadinya. Ya. Jadi harus optimistik. Tapi kalau untuk tujuan perencanaan koordinasi, target yang terlalu sulit itu bisa membuat orang kontok-kontokan, ya, menyebabkan gesekan. Nah, itu yang agak hati-hati menetapkannya, harus optimistik tapi jangan terlalu konservatif. Nah ini ada trade off-nya di sini. Ya. Kalau untuk evaluasi tidak melihat itu evaluasi masalah lain. Ya. Itu after the fact assessment, maksudnya setelah kejadian baru dievaluasi, itu tidak menyangkut target yang ditetapkan. Ya. Oke. Itu dulu ya sampai dengan anggaran. Saya yakin Anda sekalian sudah familiar dengan proses anggaran, mereka di pemerintahan sudah ngerti ya. Di swasta pun banyak juga yang melakukan. Oke, sebelum saya lanjut, ada diskusi atau komentar pertanyaan dulu mengenai, atau gini, saya minta sharing Anda sekalian tentang proses anggaran di tempat Anda sekalian seperti apa. Ada yang terlibat dalam penganggaran di tempat kerjanya? Supaya kita sharing pengalamannya di sini.
Nggak ada? Atau ada pertanyaan atau gimana? Sebelum saya lanjut. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Karena waktu kita terbatas. Ya, ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke komponen ketiga. Nah, komponen ketiga itu yang unik di sini bahwa kalau kita menetapkan target, kita harus beri imbalannya nih tadi saya bilang ya, sebagai bentuk insentif supaya orang termotivasi. Jadi hadiah reward berdasarkan kinerja, performance based reward. Di organisasi swasta umumnya menggunakan cara seperti ini ya. Ada kontrak motivasi ya, dikaitkan dengan hasil ya, sehingga karyawan termotivasi. Tujuannya itu adalah informasional ya, karena memberikan informasi apa yang harus mereka perhatikan. Reward itu membuat mereka tertarik dan memperhatikan kepentingannya dari berbagai macam hal yang penting buat dia. Ya. Misalnya bagian penjualan, ya ditargetkan menjual produk sebesar misalnya 1 miliar tahun ini. Ya. Dan mereka tahu bahwa mereka harus bekerja mencapai target itu. Masalah hal lain tolong disingkirkan, fokus hanya di penjualan. Di bagian pusat beban, pusat biaya, mereka paham bahwa mereka harus menekan biaya seminimal mungkin. Mereka tahu, jadi ada efek informasional yang memberikan mereka arahan. Selain itu ada efek motivasional, ini yang saya bilang tadi, karena mereka diberikan hadiah reward berdasarkan apa yang mereka capai. Umumnya karyawan itu mau berusaha keras kalau mereka diberikan imbalan hadiah tertentu. Kemudian hal ketiga adalah insentif itu memberikan memberikan sinyal ke pasar tenaga kerja apa yang sambil dia menarik tenaga kerja ya kan, mereka bersaing ya, kalau perusahaan-perusahaan itu bersaing ya kan, mencari tenaga kerja yang paling baik seperti apa. Nah bersaing ini mereka berlomba-lomba juga memberikan paket kompensasinya seperti apa. Ada kan kalau yang di profesional sering foto loncat ya kan, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Di perusahaan lain, Anda dapat apa di sana? Ya. Dapat gaji harus lebih tinggi dari yang tempat lama misalnya. Terus dapat apa lagi di sana? Dapat insentif, dapat bonus sekian dari. Terus dapat apa lagi? Dapat fasilitas mobil misalnya, mobil perusahaan, atau dapat fasilitas pinjaman mobil, atau dapat fasilitas akomodasi, tempat tinggal, bantuan dan sebagainya, asuransi dan sebagainya. Itu adalah memberikan sinyal, oh sana lebih menarik. Biasanya yang bisa menarik orang yang lebih profesional ke situ. Kemudian paket insentif juga bisa dipakai untuk membuat kompensasi itu besarannya bervariabel atau bervariasi dengan kinerja perusahaan. Ya. Karena tergantung dari kinerja, kalau kinerja lagi turun, mereka juga dapatnya sedikit. Kalau kinerja lagi naik, mereka dapatnya banyak. Jadi menyesuaikan biaya terhadap kinerja yang dicapai. Aku tutup lah. Efisiensi biaya maksudnya ya. Kemudian ada faktor ketiga adalah faktor pajak. Ya, ini pajak karena apa? Karena biaya insentif itu bagian dari biaya tenaga kerja yang bisa dikurangkan untuk mengurangi pajak. Nah, pengertian insentif ini luas ya. Ada insentif yang sifatnya positif, ada yang negatif.
Positif itu memberikan reward, hadiah. Negatif itu memberikan punishment, hukuman. Hadiah itu sesuatu yang dihargai oleh karyawan, sedangkan yang punishment itu dihindari, sebisa mungkin dia dihindari, avoid, ya, hindari. Dan umumnya orang termotivasi untuk memperoleh reward daripada sekedar takut hukuman. Ya. Kalau di umpan, ini kalau bahasa Inggris carrot and stick, ya. Ini seperti kelinci. Kelinci dikasih umpan wortel, carrot, atau dikasih stick, tongkat buat memukul dia supaya jalan, dia lebih mau mengejar carrot yang di depan daripada dipukul pakai tongkat tadi itu. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, di dalam usaha ya ada juga punishment, walaupun punishment-nya bukan punishment hukuman secara fisik, bukan. Ya, itu sudah zaman kuno, di zaman modern. Kalau zaman perbudakan zaman dulu kan masih ada orang dipukul segala macam, ya enggak. Cuman sebenarnya hampir sama secara esensi bahwa sesuatu yang mereka tidak sukai. Kalau kita memberikan punishment, misalnya nggak ada kenaikan gaji, tidak ada bonus, tidak ada tunjangan atau fasilitas, itu sama aja dengan menghukum, ya kan? Gaji nggak naik hari ini, tahun ini misalnya. Arti sementara kan di luar inflasi ya jalan terus, kok gaji kita tetap aja, ini kan berarti hukuman sebenarnya. Ya. Kemudian ada yang sifatnya non moneter, ya kalau tadi berkaitan dengan uang, ada yang berkaitan non moneter, misalnya terus menerus dicampuri pekerjaannya oleh atasan, karena atasannya nggak percaya sama dia, underperform, di atasannya akan campur tangan terus pekerjaan dia. Kemudian bisa jadi dia kehilangan pekerjaan, dipecat. Ya, dia sudah nggak becus, nggak bagus kerjanya, udah dipecat aja, loss of job. Atau mungkin dipindah, dimutasi ke bagian lain. Atau tetap aja tapi tidak dipromosikan, tidak diberikan kenaikan jabatan, atau dibully atau dihumiliation, maksudnya dianggap gimana gitu, salah bentuk hukuman juga, ya kalau hukuman sosial. Nah, kalau reward, ini reward yang memberikan motivasi itu macam-macam bentuknya. Ada bentuknya uang, ada bentuknya non-uang, moneter dan moneter. Bentuknya bisa kenaikan gaji, diberikan bonus, diberikan tunjangan, benefit tunjangan, dan diberikan fasilitas tambahan, misalnya keanggotaan klub, klub membership di golf, dan sebagainya, atau paket jalan-jalan, ya, vacation trip, itu salah satu bentuk reward. Ya. Kemudian yang non moneter itu hadiahnya macam-macam, ada kenaikan jabatan, terus diberikan otonomi yang lebih luas, kemudian diberikan penghargaan, ya, piagam penghargaan, satya lencana dan sebagainya. Kemudian diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian ruangan kantor yang lebih bagus, lebih wah dan sebagainya. Kemudian ada diberikan tempat parkir atau diberikan titel-titel tertentu, ya. Biasanya di bisnis MLM, ya, multi level marketing, biasanya penghargaannya seperti itu, ya. Diberikan semacam gelar, title, ya. Ambassador atau golden atau silver, apa itu adalah cara mereka menghargai, memberikan imbalan kepada mereka yang mencapai target. Kalau di MLM itu biasanya dikasih jalan-jalan juga ada, ya, jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, ya. Mereka yang kerja di agen-agen asuransi atau di bank dan segala macam kan ada juga paket semacam itu, ya, semacam hadiah kalau mereka mencapai target tertentu. Nah, itu diharapkan bisa memacu mereka bekerja, ya, itu sudah umum di perusahaan swasta sebenarnya. Nah, kompensasi tadi sudah saya bilang macam-macam bentuknya. Secara keuangan ada salary, gaji pokok, terus ada tunjangan. Ya, tunjangan itu ada tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, yang kemudian ada fasilitas tambahan. Ada juga insentif yang sifatnya bervariasi tergantung kinerja. Insentif ini ada yang insentif yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Bonus, ya, bonus insentif tambahan itu berdasarkan di luar gaji pokok dan tunjangan, ada juga insentif. Ada yang dikaitkan secara jangka pendek dalam setahun, kinerja 1 tahun ini, atau bisa dikaitkan dengan kinerja jangka panjang lebih dari 1 tahun, misalnya kenaikan harga saham dan sebagainya.
Dan yang jangka pendek ini biasanya berdasarkan kinerja dalam tahun berjalan atau kurang, bentuknya bonus, komisi, atau pembayaran piece rate. Piece rate itu per bijinya gitu. Kemudian kalkulasinya ada yang pakai rumus, ya, misal 2% dari penjualan itu bonus dia, atau 10% dari net profit, atau 20% dari selisih target dan realisasi itu buat dia. Kadang-kadang pembayarannya bisa ditunda, ya, selama periode tertentu, ya. Misalnya ada dapat segini, tapi dibayarnya hanya segini tahun ini, sisanya tahun depan, sisanya tahun depan lagi. Tujuannya apa? Supaya menahan dia jangan keluar. Kalau Anda keluar, yang tadi akan hangus. Ada perusahaan yang bikin semacam itu. Itu dinamakan golden handcuff. Handcuff itu borgol, ya, borgol emas. Ada golden handshake. Kalau orang mau berhenti, ini ada golden handcuff. Jadi kalau dia mau ditahan di perusahaan, bikinlah seperti itu. Kemudian ada yang sifatnya jangka panjang. Ya, ini untuk periode yang lebih dari 1 tahun bisa dibikin semacam kinerja jangka panjang. Biasanya diukur memakai ukuran akuntansi, itu EPS, ROE. EPS ini laba per saham, ROE itu laba dibagi dengan ekuitas atau aset. Atau pakai juga, bisa juga pakai kinerja market base berdasarkan pasar, misalnya harga saham. Kalau atau eksekutif biasanya diberikan stock option, ya. Itu kalau kinerjanya bagus, mereka akan dapat saham perusahaan sekian persen. Ya, kalau dia bisa mencapai target kenaikan harga segini. Ya jelas karena harganya naik, maka kekayaan eksekutif itu juga naik, stock option. Ya, jadi dia mengusahakan selaras antara tujuan pribadi dia dengan tujuan perusahaan. Diberikan dia saham perusahaan. Kemudian ada juga reward yang diberikan secara kelompok. Kalau tadi pribadi, ya masing-masing orang dapat beda-beda berdasarkan kerja dia. Ada juga diberikan reward untuk kelompok. Kelompok itu maksudnya beberapa kelompok orang diberikan hadiah yang sama. Ini biasanya bukan merupakan bagian insentif yang bersifat langsung motivasi. Ini berkaitan dengan pengendalian budaya dan personalia. Kenapa? Karena ini tidak memacu orang pribadi-pribadi, tapi membuat mereka merasa sepenanggungan, ya, mendapat hadiah yang sama. Jadi dengan otomatis mereka punya perasaan terikat, kita sama nih, karena kita sama-sama kerja, kita dapat hasil yang sama. Jadi ada semacam keterikatan secara emosional ties di antara kelompok tersebut karena mereka mendapat imbalan yang sama, hadiah atau reward yang sama. Bonus ini ada macam-macam, ya, tapi sebaiknya bonus itu ada batas atas, batas bawah, ya. Supaya apa? Batas atas supaya jangan menyundul langit, batas bawah itu ada toleransinya, bisa sampai berapa, ya. Kalau dibikin variabel yang di bawah target tertentu mungkin nggak perlu dikasih bonus, tapi mungkin mencapai target tertentu dikasih bonus sampai dengan target berapa. Misalnya pencapaian sampai 80% dari target anggaran dapat bonus. 100% dapat lebih banyak lagi. Di atas 100% lebih banyak lagi sampai kira-kira 150% dari realisasi bisa dapat. Di atas itu akan tetap sama nilainya seini. Mungkin ada seperti itu. Ya. Tujuannya supaya aman saja, ya. Ada batas bawah dan batas atas, lower cut off, upper cut up. Lower cut up batas bawah itu supaya mereka hanya diberikan penghargaan buat mereka yang benar-benar bagus kerjanya. Kalau yang buruk yang dikasih imbalan. Ya. Kemudian yang batas atas supaya ada ya semacam kesetaraan lah, jangan sampai mereka kelewatan karena mendapat bonus yang luar biasa banyak. Itu sebaiknya jangan seperti itu, karena kita menjaga juga, ya, jangan sampai jomplang di organisasi. Nah, kalau karyawan menerima terlalu banyak kompensasi secara variabel, ya, jadi dibandingkan dengan gaji pokok dia, komponen dia terlalu banyak yang sifatnya variabel. Itu sebenarnya berarti perusahaan atau organisasi menggeser risiko ke karyawan tersebut. Misalnya kondisi sekarang, hampir semua sales untuk produk-produk tertentu susah menjual.
Terus mereka dapat duit dari mana? Ya makan gaji pokok aja. Karena gaji insentif penjualan hampir tidak ada, ya. Itu salah satu jenis kenapa risiko digeser ke karyawan. Kalau kondisi buruk seperti ini, perusahaan karena terlalu rugi juga karena ditanggung oleh karyawan, karena dia nggak terima variable salary-nya. Dia banyak terima komplain, susah Pak, ini makan gaji pokok aja ulun, insentif penjualan nggak ada, menjual apa? Terus ya sudah ya apa adanya makan gaji pokok aja Pak. Sementara nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu, karena biasanya saya ambilkan dari situ Pak buat bayar itu. Oh gitu kan. Ya, sambil saya terima curhatan orang, sambil pelajari, oh begini, saya pikir inilah salah satu bentuk menggeser risiko justru ke karyawan. Ya. Ini mungkin akan ada efek buruknya juga ya, karena dalam kondisi yang luar biasa seperti ini baru ketahuan gitu ya. Karyawan akan banyak dirugikan karena cara tersebut. Cuman itu ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi tadi, ya itu adalah asumsinya keadaan normal. Kemudian untuk menentukan bonus itu ada yang pakai formula rumus strict, rumus yang baku, ya ada yang secara subjektif. Rumus baku terutama untuk yang kinerjanya bisa terukur, ya mudah dihitungnya, misal 2% dari penjualan atau 10% dari laba atau 8% dari selisih target realisasi bisa ya. Dan tidak, ini untungnya kalau seperti ini tidak lebih objektif ya, atasan itu tidak ada bias atau tidak ada pilih kasih ke bawahannya untuk memberikan reward, karena murni berdasarkan rumus tertentu. Tapi kalau dalam banyak organisasi yang tidak bisa dihitung kinerjanya dalam bentuk angka tertentu, maka biasanya kita pakai subjektif saja, ya berdasarkan penilaian atasan saja, berapa nih kasih dia ini, masih nilai berapa dia ini, nilai tertentu buat dia dapat bonus segini. Nah, ini terus terang subjektif, dia bisa jadi atasan mungkin bias, ya. Ada perasaan senang tidak senang di situ, ya. Cuman kita nggak punya cara lain selain subjektif. Dalam organisasi swasta biasanya ada proses penilaian kinerja untuk masing-masing karyawan. Ya kan? Ini biasanya proses yang agak sulit ya. Gimana nih kita menilai karyawan yang ini bagus nggak kinerja? Karena itu akan menjadi patokan, nanti dia dapat insentif berapa, insentif kinerja atau prestasi. Kalau mekanismenya nggak baku, nggak betul ditetapkan, akan cenderung nanti menjadi subjektif atau mungkin tidak ada patokan yang jelas. Sebaiknya harus ditetapkan patokan jelas supaya karyawan tidak dirugikan dalam melakukan penilaian kinerja. Nah, sistem reward atau hadiah itu bisa dievaluasi kriterianya seperti apa. Ya. Pertama, reward yang diberikan itu harus bernilai. Ya. Karena memberikan efek motivasi. Jadi kalau diberikan hadiah kecil-kecil, ya nggak termotivasi orang, ya. Atau diberikan hadiah yang ya cuma seremonial saja, atau gimana, orang nggak tertarik. Kemudian reward itu harus cukup besar sehingga memberi dampak. Ya, cukup besar. Kemudian reward harus bisa mudah dimengerti. Gimana cara menghitungnya, apa alasannya, ya, bagaimana nilainya ditetapkan. Harus understandable supaya nggak ada salah paham. Kemudian harus tepat waktu, jangan ditunda. Ya kalau misalnya sudah dapat datanya, informasinya berapa kinerja, langsung ditetapkan imbalannya berapa. Jangan kelewatan, karena kalau sudah lama sudah basi, orang tidak termotivasi lagi. Kemudian harus durable. Durable ini punya efek yang panjang terhadap karyawan, long lasting efek, sehingga mereka ingat terus. Oh, saya pernah diberikan penghargaan segini dulu, pernah diberikan ini waktu saya mencapai ini, pernah saya jalan-jalan ke Eropa misalnya dulu karena mencapai target ini. Sesuatu yang jarang-jarang, itu orang mudah diingat orang. Kemudian reward itu bisa saja direvisi, ya bisa saja orang salah segala macam bisa direvisi kemudian hari, ya, tidak. Kemudian harus seminim mungkin kayaknya dikeluarkan, ya. Orang sudah ada hitung-hitungannya berapa cost efisiennya berapa, ya. Misalnya paket jalan-jalan ke negeri tadi itu ya, kan mahal sebenarnya ya.
paket jalan-jalan ke Eropa misalnya itu berapa puluh juta. Ya. Tapi perusahaan tetap menghitung itu sebagian kecil saja dari target dia. Biasanya mereka yang jalan-jalan ke Eropa itu miliaran ini hasil penjualannya. Jadi 50 juta dibagi 1 miliar kan cuma di bawah 5%. Tetap dianggap cost efisien. Ada hitungan khusus. Nah, itu elemen ketiga berkaitan dengan pemberian reward sebagai cara memotivasi karyawan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Jadi kita sudah pelajari ya, dibagi pertanggungjawabannya, diatur prosesnya, diberikan imbalan kalau mencapai target. Tidak elemen dari pengendalian hasil keuangan. Nah, ini menjadi patokan untuk di perusahaan swasta ya, dan ini banyak efektif sebenarnya di perusahaan swasta efektif ya, karena ini memberikan efek motivasi yang memacu mereka mencapai tujuan tertentu. Jadi mereka lebih berorientasi hasil. Nanti kita bahas di organisasi non-profit, ini agak sulit diterapkan karena berbagai alasan, nanti kita bahas. Ya. Cuman biasanya tren sekarang orang membawa cara di perusahaan swasta tersebut ke organisasi nirlaba karena dianggap di swasta efisien penggunaannya, bagus hasilnya, efektif pelaksanaannya. Kenapa ini nggak dibawa ke ranah non-profit? Ya, itulah semangat yang menjadikan dasar dilakukannya reformasi birokrasi. Birokrasi dirubah dong caranya seperti swasta juga berorientasi hasil. Ada, karena mereka juga melayani masyarakat itu ada hasil tertentu. Kenapa tidak kita bawa seperti itu ke organisasi pemerintahan? Mau nanya Pak? Ya, silakan Bu. Mau nanya. Jadi tadi kita memberikan reward ya, itu banyak di perusahaan swasta. Ini kan juga di pemerintahan sudah mulai dijalankan, bahasanya dengan tunjangan kinerja. Ya. Nah, tunjangan kinerja ini berdasarkan kinerja dari masing-masing pegawai dengan sistem perhitungan tersendiri gitu. Nah, ini saya menanyakan bagaimana hal ini kalau dikorelasikan dengan masalah pengupahan. Karena dalam upah itu yang bisa dikategorikan sebagai upah atau penghasilan tetap itu adalah penghasilan yang didapatkan tetap setiap bulan, tidak berubah dengan contoh adanya pengurangan jam kerja dan lain sebagainya. Karena upah tetap ini yang biasanya dijadikan dasar di dalam perhitungan misalnya jam sostek dan lain sebagainya. Dan juga peraturan pengupahan upah tetap itu juga korelasinya dengan upah minimum. Jadi kan contoh perusahaan itu harus menjalankan peraturan upah minimum yang diberikan. Sedangkan kalau misalnya dengan kinerja itu bisa berubah-ubah gitu dan tidak bisa dikategorikan sebagai upah tetap gitu Pak. Ya. Gimana sinkronisasinya gitu? Ya, saya ngerti. Ya. Jadi bisa dilihat slide ini Bu. Ya. Jadi ada gaji pokok, salary ya, gaji pokok. Nah biasanya potongan-potongan tertentu yang merupakan kewajiban karyawan dihitung berdasarkan gaji pokok. Ya. Misalnya pensiun atau asuransi kesehatan sekian persen dari gaji pokok. Itu yang diterapkan di PNS seperti itu kan. Saya lupa hitungannya ya, berapa persen gaji itu dipotong. Sekitarnya 2-8% gitu ya. Itu dihitung dari gaji pokok. Nah, tunjangan kinerja atau insentif ini itu di luar itu, dan itu tidak dipotong untuk tujuan yang sifatnya rutin tadi. Ya ini sifatnya variabel, berubah-ubah tiap waktu. Yang tetap adalah bagian atas ini. Ya. Gaji pokok dan tunjangan biasanya tetap. Ya. Ini yang tidak berubah, sedangkan yang insentif termasuk tunjangan kinerja itu berubah-ubah sesuai dengan kinerjanya. Yang untuk digunakan perhitungan tunjangan berkaitan dengan jaminan sosial itu pakai yang gaji pokok ya. Sesuai dengan WMP, WMR kata Ibu tadi betul ya, itu seperti itu. Tapi hitungannya itu.
Gitu menjawab ya. Jadi harus dibedakan, ada yang gaji tetap, ada yang tidak tetap. Yang tidak tetap ini adalah berdasarkan kinerja, tukin tadi, tunjangan kinerja. Kalau boleh tahu Bu, tunjangan kinerjanya selama ini hitungannya seperti apa? Kalau yang sudah mulai dijalankan saya di provinsi, Ya. Tunjangan kinerja itu yang ada apa? Ini masih masa percobaan sih. Pertama kita membuat rencana kerja tahunan, rencana kerja tahunan yang dijabarkan bulanan. Nah itu salah satu faktor pengukuran tunjangan kinerja. Jadi setiap akhir bulan dilaksanakan penilaian dari rencana kerja. Kemudian yang kedua diambil dari kehadiran langsung, jadi dari absensi. Jadi ada persentase dari pencapaian rencana kerja itu sekian persen, kemudian juga dari kehadiran itu sekian persen. Yang itu nanti ada hitung-hitungannya. Kalau misalnya kehadiran hanya mencapai 80%, berarti tunjangan kinerjanya hanya didapat berapa. Tetapi sampai hari ini ada angka aman, jadi batas aman yang bisa didapatkan dengan contoh dia tidak masih gimana ya? Jadi angka aman itu pasti didapat gitu Pak. Ya, ya. Jadi sudah ditentukan, iya, jaring pengaman istilahnya. Jadi yang sekitar 70% itu sudah aman, 30% itu yang dipengaruhi oleh, karena memang masih percobaan. Ya. Besarannya berapa Bu? Kalau boleh tahu maksudnya sekian persen dari gaji pokok berapa persen? Tunjangan Pak. Tunjangan kinerja. Yeah. Tukin. Ya. Lebih besar dari gaji pokok Pak. Oh, lumayan lah ya. Lebih dari 100%. Ya, sekitar mungkin 120%-an. Nah, ya. Ya, jadi tukin itu hampir mirip dengan ini ya. Jadi membawa semangat berorientasi hasil, ya hasil adalah kinerja tadi ke dalam paket kompensasi buat pegawai. Nah ini semangat yang kita pelajari ini sudah dibawa di organisasi pemerintahan menjadi bentuk dari reformasi birokrasi. Tentang pelaksanaannya terus terang masih percobaan Bu ya, masih coba-coba. Iya, masih terus ditinjau. Nah, karena terus terang tidak mudah diterapkannya, nanti kita ketahui sebabnya apa, karena salah satu sebabnya saya kasih tahu, karena menghitung kinerjanya itu nggak mudah. Kalau tadi dibikin RKT terus tinjauan tiap ini tuh bukan ukuran yang pas. Ibu merasa pas nggak dengan ukuran yang ada itu? Belum sih. Nah, belum kan? Karena masih mencari bentuk lagi. Betul. Contoh misalnya yang ditekankan sekian persentase antara struktural, kemudian dengan fungsional, itu saya merasa belum pas ya? Belum pas. Karena kan bahasanya kan berbasis kinerja, tapi kenyataan di lapangan masih mencari-cari informasi yang tepat. Ya. Karena memang masalahnya di organisasi pemerintahan ini mengukur hasilnya itu tidak mudah. Kalau di organisasi swasta mudah, karena dia punya orientasi profit. Hitung aja dari profit berapa akan dapat, itu yang dibagikan, karena target kinerja mereka adalah profit. Tapi di pemerintah kan bukan ngejar profit, tapi pelayanan, public service. Nah, pelayanan ini yang dimensinya susah diukur. Nah, itu salah satu yang membuat kesulitan dalam menetapkan penghitungan kinerja yang pas, yang buat dihargai berapa. Gitu. Karena bisa jadi diberikan penghargaan justru efeknya demotivasi, tidak memberikan motivasi. Kenapa? Karena yang bagus yang enggak dapat sama juga. Ya misalnya yang tadi angka aman 70%, kan cuma 30% spreadnya bedanya antara yang berprestasi dan enggak, kan itu sebenarnya belum pas juga, ya kan. Ya mestinya sih hampir 100% akan tergantung pada kinerja. Batas amannya ya tidak ada gitu, batas amannya kecil lah gitu loh. Ya, tapi 70% itu lumayan besar batas amannya. Boleh dikatakan hampir semua orang dapat angka yang tidak bervariasi banyak, hampir sama aja, ya kan. Nah itu agak susah, memang itu tantangan terbesar di organisasi pemerintah, karena memang jenis usahanya susah diukur
kinerjanya seperti apa. Oke, makasih Bu Kamelia sharingnya mengenai Tukin. Ada pengalaman di tempat lain Tukin atau pendapat atau gimana? Pak dosen. Ya silakan. Saya mau nanya Pak, ada kasus ini Pak. Ya silakan. Oke, dulu Pak ya, udah lama sih saya pernah bekerja di suatu perusahaan swasta gitu Pak ya. Ya. Jadi dia tuh menerapkan sistem gaji itu dua kali gitu Pak. 2 kali. Jadi misalnya tanggal 25 sama tanggal akhir bulan lah, tanggal 30-an gitu. Jadi yang tanggal 25 itu untuk gaji pokok, yang keduanya tanggal 30 atau 29 itu tunjangan. Nah, sebelumnya sih memang dia digabung gitu kan tahun-tahunnya. Tiba-tiba pada tahun itu dia dipisah. Memang sih kalau bagi kita karyawan kan udah jadi masalah kan, yang penting kan komposisinya tetap gitu kan, artinya tidak mengurangi hak kita. Nah, cuman ada satu yang menggelitik saya ketika saya nanya kenapa dipisah, itu kata atasan saya ini gunanya untuk menghindari pajak. Nah, apakah memang sesimpel itu kah kira-kira? Mungkin ada teman-teman sini yang kerja di kantor pajak gitu ya, siapa tahu ada. Apakah sesimpel itukah perusahaan itu bisa dalam tanda kutip itu mengelabui pajak atau kantor pajak itu sehingga mungkin yang dilaporkan itu hanya yang gaji tanggal 25 ini aja gitu, nah sehingga beban pajak itu bisa diperkecil, sementara yang tunjangan ini yang tanggal 30-an ini mungkin tidak dilaporkan seperti itu kayaknya. saya sih tidak bermasalah itu Pak ya, tapi dalam pikiran saya apakah seperti itu kah, segampang itu kah kira-kira perusahaan bisa mengelabui kantor pajak dalam hal pembayaran pajak gitu, nah atau seperti teman-teman ada yang bisa sharing gitu ya. Ini sih bukan suatu hal yang buat saya momok gitu Pak ya. Bagi saya sih kalau bagi kita karyawan, asalkan ini komposisinya tetap tidak mengurangi hak sih nggak apa-apa gitu Pak ya. Cuman tadi ada statement menghindari pajak itu, nah. Kira-kira Pak dosen apakah bisa menjelaskan itu Pak? Masih Pak? Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Yang kerja di instansi pajak mungkin bisa jawab. Jadi ada 2 tahap pembayaran. Ada pembayaran gaji yang ini ya, yang komponen gaji pokok gitu, Pak. Dan ada tunjangan yang dibayarnya tanggalnya berbeda. Ya. Itu maksudnya ya. Ada yang bisa bantu jawab? Benarkah ini bisa menghindari pajak? Benar nggak bisa menghindari pajak? Kayaknya kuncinya di laporan keuangannya deh Pak. Karena kan pajak itu patokannya dia di laporan keuangan. Kalau perusahaan itu masih pakai sistem laporan keuangan manual, tidak dengan aplikasi, mungkin bisa. Jadi kita punya 2 buku. Tapi kalau sudah aplikasi, misalnya Zahir atau apa, ini kemungkinan dia kasihan yang bagian akuntingnya, pembukuan. Biasanya tuh flash disk yang untuk laporan untuk ke pajak itu khusus ada 1. Nah, yang realnya 1 yang buat di perusahaan, yang buat laporan untuk pajak sama kondisi kas realnya. Biasanya itu sih kerepotan sih. Kita dulu pernah pakai sistem itu, repot. Dan pada akhirnya setelah sampai di titik tertentu di mana perusahaan itu sudah misalnya omsetnya sudah besar, sudah dilirik sama pajak, di situ kita bakal kelimpungan. Mungkin itu Pak pengalaman kita. Iya. Ya, betul Pak. Biasanya ini untuk perusahaan yang manual terus terang ya. Yang masih sederhana. Ya. Ada yang bisa bantu jawab lagi selain Pak Hadiansah? Ini agak teknis sebenarnya masalah hitungan pajak sebenarnya. Ya. Kalau jawaban saya sih memang itu cara Pak buat mengelabui istilahnya ya, terutama perusahaan yang masih ibaratnya manual masih memang ya. Karena yang dilaporkan hanya yang ini aja, yang pokok saja, dan itu yang dipotong sebagai PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu pajak penghasilan pegawai ya, PPh pajak penghasilan orang penerima kerja ya. Jadi pemberi kerja, perusahaan itu harus memotongkan gaji dia
atau gaji atau pendapatan dia sekian persen itu disetorkan ke instansi pajak. Kebanyakan perusahaan mengakalinya dengan hanya melaporkan gaji pokok saja, gaji yang tunjangan lain tidak dilaporkan. Ya. Tidak dilaporkan dan juga tidak dipotong jadinya. Memang dibuat tanggalnya berbeda. Karena kalau ditelusuri, ini hari itu kami bayar segini aja, ini yang kami potong. Oh benar, ternyata hari lain ada dia bayar dalam bentuk, biasanya disamarkan, bentuknya bukan merupakan gaji, apakah gitu, biaya apakah. Jadi orang pajak nggak bisa melacak itu. Ya, memang itu cara buat mengelabui, jujur aja. Ya. Karena saya pernah ngurus pembukuan dan segala, saya sudah tahu gitu. Tapi kalau sistemnya itu menjadi satu, itu susah di ininya, susah di pembukuannya. Kalau menjadi satu, komponen penghasilan karyawan itu jadi satu. Jadi tidak ada pemisahan antara gaji pokok dan tunjangan, karena komponen biaya itu kalau di pembukuan yang ini jadi satu semua dan dihitung. Jadi murni berapa yang diterima pegawai itu akan dipotong pajaknya. Baik itu gaji pokok, baik itu tunjangan maupun bonus atau insentif. Nah, itu sifatnya penghasilan, harus kena pajak juga. Dan memang kita agak longgar ya, terus terang agak longgar. Umumnya perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan kecil itu melaporkannya kekecilan. Itu fenomena yang umum ya. Dan instansi pajak karena keterbatasan sumber daya itu biasanya mengabaikan, cuekin aja lah, kecil juga biarin aja gitu. Karena kalau dihitung-hitung tetap angkanya itu di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya. Kalau mau dikejar segimana juga dia di bawah juga gitu loh. Sudah biarin aja. Tapi sebenarnya ini merugikan pemerintah juga karena pajak yang dibayar terlalu sedikit. Ya. Di banyak perusahaan terjadi seperti itu, untuk perusahaan kecil kebanyakan. Kalau perusahaan besar sulit, benar Pak, sulit dikelabui karena perusahaan besar itu komponen biayanya itu harus menurut standar akuntansi keuangan harus jadi satu. Yang namanya gaji pegawai itu harus mencakup juga gaji pokok, tunjangan, dan insentif, dan lain-lain itu harus dihitung. Ya. Akuntan akan membantu menghitung berapa sebenarnya pajak penghasilan dia. Kalau dia kurang, dia harus hitung. Ya, kurang, dia harus hitung sebagai utang, harus bayar nanti ke instansi pajak karena harus pas. Orang bisa menghitung, terutama yang laporan keuangannya diketahui orang banyak akan dihitung. Cuman segini gaji pajak dia, padahal pendapatannya segini, bebannya segini, kok kekecilan. Nah itu kan ditelusuri, orang pajak akan ngejar biasanya ke situ, ya, ngejar ke situ karena mereka fokus ke perusahaan-perusahaan besar yang informasinya mudah tersedia akan kejar. Itu bisa menjawab ya Pak Arif tadi ya. Siap. Betul Pak, kemungkinannya motivasinya terusan pajak, ya, saya bisa katakan itu. Memang caranya seperti itu. Ya. Dibuat, ya itulah. Ya. Kita sudah tahu polanya seperti apa. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan atau komentar ya berkaitan dengan kinerja tunjangan berdasarkan kinerja tukin. Ya. Adakah yang mengalami semacam di perusahaan swasta biasanya ada semacam keluhan, komplain tentang pemberian ini, ya. Ada yang tidak pas, rasanya ada pilih kasih, ada yang nggak tepat karena dia diberikan tanggung jawab yang nggak sesuai sama kendali dia, ya, atau dipotong karena sebab-sebab tertentu yang ini umumnya akan membuat harus hati-hati ya, pemberian insentif ini bisa membuat karyawan tidak termotivasi karena merasa tidak diperlakukan adil. Nah itu harus benar-benar hati-hati ya. Karena efeknya bisa membuat balik dia jengkel, ya, justru nggak bekerja betul jadinya karena dia merasa kecewa dengan pemberian insentif yang dia rasa tidak tepat, ya. Terutama yang pekerjaannya itu mudah dicek hitungannya, ya. Kalau mereka yang kerja sebagai sales, misalnya sales mobil itu ya, itu jelas ya dapatnya berapa. Menjual satu mobil kalau salah dapat berapa ya? Antara 500 sampai 1 juta satu mobil. Jadi kalau jual berapa dapat segitu. Tapi ternyata sebagian besar mereka dapatnya bukan hanya dari perusahaan, tapi dari membantu perusahaan leasing, ya, memasarkan produk leasing, mereka dapat lebih banyak lagi, bahkan berkali lipat dari bonus yang ditetapkan dari perusahaan dealer mobilnya. Ya.
Kalau salah bisa 10 kali lipat dapatnya ya. Ya. Itu jadinya apa? Di sales mobil tadi umumnya tidak banyak masalah ya kan, karena dia bisa menghitung outputnya berapa ya, dan itu fix hitungannya. Tapi kalau ada yang dipotong-potong, ada yang nggak jelas ininya komponennya, itu akan berakibat buruk. Jadi harus fair betul atasannya itu menetapkan berapa rewardnya ya. Ya, ada lagi sebelum saya lanjut ke bagian selanjutnya. Ini berkaitan dengan insentif. Kalau tidak ada, saya lanjut ke bagian selanjutnya. Tadi berkaitan dengan pengendalian hasil keuangan. Ini kalau di organisasi swasta ya, karena mereka menghitungnya jelas, karena ada patokan profit ya, mereka pakai angka akuntansi. Angka akuntansi ini lumayan bagus ya, digunakan sebagai cara menghitung kinerja ya. Akuntansi itu maksudnya pendapatan, berapa biaya atau beban, berapa laba, itu akuntansi berdasarkan hitungan aturan akuntansi. Ya. Itu mudah digunakan di organisasi swasta, karena itu angka akuntansi itu adalah angka yang lumayan bisa diterima, karena ibaratnya akuntansi itu bahasa bisnis yang umumnya bisa diterima. Itu bisa digunakan sebagai cara ukuran kerja, karena pertama itu lebih tepat waktu, ya, karena diukurnya pakai periode pendek-pendek sih. Bisa dibuat per bulan, bisa dibuat per triwulan, bisa dibuat per 6 bulan, bisa dibuat setahun. Ya. Kita mau tahu kinerja bisa lihat aja dari situ, ya kan. Berapa penjualan bisa dilihat dari angka penjualan, ya, angka penjualan pendapatan. Berapa beban lihat dari beban atau biaya akuntansi. Berapa laba lihat dari situ. Ya. Mudah dihitungnya. Dan tepat waktu, tidak menunggu lama. Ya. Kemudian angkanya itu presisi, karena aturannya ada untuk menghitung berapa pendapatan, berapa laba itu, jadi ada presisi, ditentukan berdasarkan aturan standar akuntansi. Dan juga lebih objektif karena angkanya itu diaudit, kalau perusahaan besar ya diaudit oleh auditor independen. Ya. Jadi ada ukuran yang mudah digunakan untuk itu. Kemudian ukuran akuntansi juga lebih kongruen. Kongruen itu selaras dengan tujuan organisasi, yaitu profit. Nah, tapi untuk non-profit mungkin tidak selaras, ini nggak tepat digunakan akuntansi, karena mereka tujuannya tidak mencari profit. Ya. Kemudian kalau di perusahaan swasta itu ada korelasi antara angka akuntansi dengan harga saham. Harga saham itu adalah yang menunjukkan nilai perusahaan. Ya. Itu biasanya laba itu ada korelasi yang jelas, karena walaupun laba itu hasil dari masa lalu, cuman bisa mencerminkan masa depan. Ya. Kemudian mudah dipahami, ya, angka akuntansi itu mudah dipahami, terutama mereka yang punya pengetahuan memadai tentang bisnis, ekonomi, dan akuntansi pada umumnya. Orang berpaham apa yang dimaksud pendapatan, apa yang dimaksud beban, apa yang dimaksud laba. Ya. Bahkan acil-acil di pasar pun ngerti apa itu laba. Laba itu dalam bahasa Banjar apa? Ujungan. Ujungan itu maksudnya ujungnya nih. Ini pendapatan dikurangi beban, ujungnya berapa? Ujungnya adalah profit. Itu ya, orang umum ngerti saja apa itu laba. Dan juga umumnya tidak mahal. Ya, tidak mahal kenapa? Karena tidak spesial kita menghitungnya, karena itu merupakan bagian dari persyaratan pelaporan keuangan. Ya, ada sistem akuntansi yang dibuat, outputnya adalah angka akuntansi. Jadi kita tidak menyelenggarakan khusus menghitung kinerja berapa. Ya. Karena sudah ada sistem informasi akuntansi yang tersedia untuk menghitung. Tapi dia mempunyai keterbatasan juga, ya. Akuntansi itu tidak sama dengan laba ekonomi. Ya.
Tidak sama dengan laba ekonomi, karena laba ekonomi kalau mau dilihat definisinya adalah perubahan nilai dari sesuatu yang diperoleh dari menghitung arus kas masa depan. Ya. Suatu aset itu kita hargai berapa, itu berdasarkan potensi dia menghasilkan uang di masa depan. Nah, kalau ada selisih antara hitungan sekarang dengan hitungan nanti, itu berarti ada income-nya, pendapatannya. Nah, itu ya menurut orang ekonomi seperti itu. Berdasarkan prospek masa depannya. Cuman ini sulit dihitung. Gimana kita menghitung prospek masa depan? Kita bukan ahli nujum, bukan ahli meramal masa depan. Bagaimana kita menghitung aset ini? Nah, itu permasalahannya kalau pakai laba ekonomi. Nah, akhirnya cara paling gampang ya udah pakai prinsip akuntansi saja. Kita menghitung berdasarkan transaksi yang terjadi, transaction oriented. Berapa harga yang sudah kita bayar, itu yang kita catat. Misalnya beli tanah 10 tahun yang lalu harganya cuma 10 juta. Ya, itu harganya, nilainya sekarang. Walaupun harga pasar sekarang sudah 100 juta misalnya. Tetap kita menghitungnya 10 juta juga. Ya. Historical cost, biaya historis, itu yang kita catat. Karena kalau mau dicek, kita nggak tahu harga sekarang berapa. Karena tidak ada dokumen yang mendukung itu. Kecuali tadi ada kwitansinya menunjukkan 10 juta tahun 2000 misalnya. Kalau sekarang harganya 100 juta, dari mana kita tahu? Tidak ada transaksi yang kita lakukan. Nah itu. Jadi harus murni berdasarkan transaksi. Itu prinsip akuntansi. Kemudian prinsip akuntansi itu sayangnya sangat tergantung pada cara pengukuran. Bisa beda-beda ngukurnya. Ya. Karena tersedia berbagai macam cara buat menghitungnya. Dan standar akuntansi memperbolehkan perbedaan itu. Ya. Kemudian akuntansi itu terlalu bias secara konservatif. Karena apa? Dia cari amannya saja. Untung jangan diakui dulu, tapi kalau rugi akui sekarang. Ya. Untung nanti dulu. Ya. Kalau kita benar-benar yakin, baru kita akui nanti. Tapi kalau sudah kita rugi sekarang, akui saja sekarang. Itu kan nggak imbang ya antara sisi positif dan sisi negatif. Lebih konservatif jadinya. Kemudian laba itu, neraca laporan keuangan itu hanya menghitung sesuatu yang ada wujudnya. Yang tidak ada wujudnya nggak dihitung. Ya. Wujudnya itu bisa dinilai dengan transaksi dan sebagainya. Kemudian mengabaikan biaya investasi, mengabaikan biaya ekuitas, mengabaikan risiko. Risiko kita nggak bisa nilai berdasarkan informasi akuntansi. Kemudian fokusnya ke masa lalu. Sementara kita mau hitung ke masa depan. Nah, itu kelemahan dari penggunaan ukuran kinerja akuntansi. Kalau di perusahaan swasta, ya, perusahaan laba. Nah, penggunaan angka akuntansi juga menyebabkan ada efek sampingnya. Sudah kita bahas. Efek sampingnya terjadi rabun. Ya. Myopia dalam bahasa Inggrisnya, myopia, atau bahasa medisnya myopia itu rabun. Karena kalau kita fokus ke angka akuntansi, yang terjadi di periode ini, kita bisa mengabaikan masa depan. Ya. Rabun jauh jadinya, kita hanya fokus ke sekarang, tapi mengabaikan masa depan. Baik itu karena rabunnya sifatnya investasi, maupun yang sifatnya operasional. Investasi yang kita mau investasi ke masa depan, mungkin kita kurangi atau kita tunda, karena ini mengganggu kinerja kita di masa sekarang. Atau melakukan berbagai macam hal yang justru merusak hubungan baik dengan pelanggan, supplier, karyawan, dan sebagainya. Demi untuk meningkatkan kinerja sekarang, misalnya ya, untuk menekan biaya yang terjadi, perusahaan tidak mengadakan menjual produk yang berkualitas rendah. Ya. Kalau kita mau untung kan ya bikinlah harganya murah. Sementara harga murah ini bisa menyebabkan pelanggan kecewa. Apa kualitas murah? Tadi kualitas buruk maksudnya ya. Barang berkualitas buruk kita hasilkan demi untuk menekan biaya, orang kecewa jadinya. Nah itu akan menyebabkan kerugian di masa depan. Orang kecewa nggak mau kembali lagi membeli barang kita. Nah, seperti itu. Ini yang menyebabkan rabun jauh. Jadi ini berusaha dihindari ya. Nah, hitung-hitungan akuntansi itu biasanya memakai ROI, Return on Investment. Jadi berapa laba dibagi dengan berapa investasinya. Ya. Itu biasanya digunakan untuk pusat investasi yang tadi saya cerita tadi, pusat investasi untuk bos-bosnya di atas sana. Bisa dihitung pakai ROI. Karena itu menunjukkan berapa mampu dia mengelola bisnisnya. Jadi laba misalnya
1 miliar. Investasi dia 10 miliar, berarti 1 bagi 10, 10%. Itu yang menunjukkan berapa kemampuan dia. Itu return on investment. Ada juga alternatifnya pakai residual income, itu berapa profit dikurangi dengan berapa biaya modal. Biaya modalnya itu biaya pinjam uang dan sebagainya, ya, hak orang lain. Ya. Jadi yang profit benar-benar murni adalah residual tadi, yang bisa kita pakai sebagai milik si pemilik usaha tadi. Tapi umumnya orang banyak menggunakan ROI, return on investment, berapa laba dibagi dengan investasinya. Macam-macam sebutannya, return on investment, return on equity, return on capital employed, dan return on net asset. Tapi pada intinya, rumusnya seperti ini tadi angka profit akuntansinya masalahnya sama seperti yang di depan tadi, ini tidak mencerminkan, agak bias dan lain sebagainya. Ini juga dari sisi investasi ini berapa investasi yang dihitung juga jadi masalah juga, ya. Dan ini bisa menyebabkan suboptimisasi. Maksudnya apa? Kalau perusahaan menggunakan ukuran ROI ini, ya, itu akan mendorong manajer divisinya membuat keputusan yang menguntungkan dia sendiri, tapi tidak menguntungkan perusahaan keseluruhan, bisa jadi seperti itu. Demi untuk dia untung sendiri, perusahaan lain rugi, unit lain rugi. Ini terutama untuk perusahaan yang divisi-divisinya itu saling berkaitan satu dengan lainnya. Misalnya divisi A menghasilkan produk yang digunakan oleh divisi B. Divisi B menjual lagi produknya ke divisi C misalnya. Itu kan berhubungan berurutan. Jadi keuntungan dari penjualan dari sini akan dianggap sebagai biaya dari bagian sini. Ya, ini akan berurutan. Kalau sini menetapkan harga terlalu tinggi, temannya kesian rugi, ya, karena biaya terlalu besar. Akhirnya sampai sana rugi juga. Akhirnya sampai ke produk di luar semakin mahal. Ya. Itu karena dia sih mau main menang sendiri, ya, sehingga menyebabkan orang lain rugi, perusahaan keseluruhan juga rugi. Ya. Itu yang kalau ROI nggak diatur baik-baik menyebabkan gesekan di masing-masing divisi yang menyebabkan ya saling bertengkar jadinya, yang nggak bagus jadinya. Jadi harus hati-hati betul ditetapkannya berapa sebenarnya kinerja yang baik di perusahaan. Ini contoh-contoh aja, terlalu teknis nggak saya terangkan nanti ya. Cuman intinya seperti itu ya. Intinya adalah bahwa walaupun perusahaan swasta punya ukuran kinerja yang lumayan bisa dihitung, ya. Tapi kalau penetapannya nggak tepat, itu bisa membuat gesekan yang nggak perlu, konflik di antara manajer-manajer. Jadi ukuran yang digunakan harus, walaupun bisa diukur, tapi harus disepakati bersama-sama sehingga tidak memungkinkan adanya konflik yang tidak produktif, yang tidak tepat. Ya. Manajer-manajer bisa berkelahi di meja rapat karena masalah kinerja ini, karena mereka penghidupannya istilahnya dirugikan karena orang lain yang di satu divisi. Nah, itu repot juga. Makanya harus tepat betul menghitungnya seperti apa. Itu ya harus hati-hati. Nah, kalau masalah miopia ini adalah merupakan concern kita yang utama, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengatasinya, overcoming-nya seperti apa. Kalau di perusahaan swasta, penggunaan laba akuntansi bolehlah digunakan. Ya. Cuman kita sadar tadi banyak kelemahan atau limitation-nya harus diatasi. Pertama dengan kita hitung saja pakai laba ekonomi tadi itu ya, laba ekonomi dihitung dari future cash flow, arus kas masa depannya. Kalau bisa dihitung bisa ya, cuman ini nggak visible ya. Kalau hitungannya objektif, datanya tersedia dengan gampang sih bisa. Cuman beberapa project itu mungkin nggak mudah dihitungnya karena mungkin harganya tidak tersedia, harga pasarnya tidak tersedia. Kalau harga pasarnya fix tersedia dalam jangka waktu tertentu ke depan, bisa kita hitung. Ada proyek tertentu yang bisa dihitung ya secara dasar cash flow, future cash flow-nya. Tapi kalau beberapa proyek itu tidak mudah dihitungnya. Jadi agak sulit juga menerapkan kalau kita pakai ukuran ekonomi seperti itu. Kemudian alternatif lain adalah kita membuat semacam review pratindakan, review pre-action review.
untuk tiap investasi yang dilakukan. Jadi kita berhati-hati sekarang. Ya. Untuk bisnis tertentu kita lakukan pengendalian. Ya. Maksudnya untuk usaha proyek tertentu. Ya. Dipisahkan mana yang biaya-biaya yang operasional hari-hari yang berkaitan dengan bisnis hari-hari, ada yang pengembangan yang sifatnya ke depan, dipisahkan. Beda ya, karena sifat dari usahanya beda. Ada yang sehari-hari seperti itu, ada yang unit tertentu yang mengembangkan proyek tertentu, misalnya research and development, yang ya dia bikin penelitian tentang membuat produk baru, mereka perlakuannya beda dengan yang bisnis sehari-hari yang rutin dijalankan. Nah, itu ada perbedaan semacam itu. Yang akan lebih bagus untuk membuat pengendaliannya. Untuk sifatnya rutin dan operasional hari, kita bisa memakai pengendalian hasil keuangan yang sudah kita bahas sebelumnya ini. Tapi untuk yang proyek-proyek tertentu yang mungkin kita nggak bisa hitung secara persis bagaimana kinerjanya, maka kita pakai saja cara lain, yaitu memakai kombinasi indikator bukan hanya keuangan, tapi juga non-keuangan. Atau bahkan kita menggunakan sama sekali non-keuangan dan juga pengendalian tindakan. Ya. Jadi sama sekali tidak memakai pengendalian hasil keuangan, tapi pengendalian hasil yang sifatnya non-keuangan dan pengendalian tindakan. Karena itu susah, kompleks diatur pakai metode yang biasa. Nah, ini bisa mengatasi seperti itu. Ya. Atau kita pakai cara lain, ya. Kita pakai cara lain. Dengan memperbaiki ukuran akuntansi yang ada. Misalnya diperbaiki dengan membuat penyusutan aset berdasarkan nilai sekarangnya. Tadi misalnya tanahnya tadi ya, udah kita pakai saja kalau kita tahu harga tanah sekarang, kita rubah saja harga tanahnya sekarang 100 juta. Boleh ya seperti itu, kalau memang bisa mampu ya. Kemudian kita bisa mengkapitalisasi pengeluaran tertentu dalam bagian dari neraca. Bisa jadi seperti itu. Atau mengakui aset dengan lebih cepat untuk mengatasi masalah konservatif tadi. Ya. Jadi laporan angka akuntansinya disesuaikan kembali. Ini diputar yang dibalik. Cuman ini agak repot juga ya. Kerjaan 2 kali lipat. Karena yang sudah dibikin cara akuntansi biasa, ada yang dipermak lagi sesuai dengan maunya. Nah, tapi kalau memang bersedia nggak apa-apa untuk mengatasi masalah berkaitan dengan kelemahan akuntansi. Bisa seperti itu, cuman kita tidak menyarankan kalau terlalu repot. Ya. Kemudian cara lain supaya tidak rabun jauh atau miopia, itu kita bisa ubah atau extend horizon pengukurannya, horizon cakrawala pengukuran. Jangan jangka pendek 1-2 tahun, pakailah yang agak panjang, ya, periode yang agak panjang. Baru kemudian dinilai kinerjanya, ya, supaya dia tahu juga efek kinerjanya ke depan seperti apa. Sehingga dia bisa berpikir ke masa depan. Ya, jadi longer period itu akan memungkinkan dia berpikir ke masa depan. Dan juga kalau periodenya agak panjang, biasanya laba akuntansi dan laba ekonomi akan tidak berbeda, ya, berkorelasi. Ya, berkorelasi antara laba akuntansi dan laba ekonomi, karena hampir sama saja. Kalau laba akuntansi itu dipotong-potong, ya, memakai metode tertentu, sementara kalau dibikin pemotongannya panjang, itu akan sama juga sebenarnya nanti jatuhnya. Ya, itu bisa, alternatifnya seperti itu, memperpanjang cakrawala pengukuran. Kemudian cara lain bisa dikurangi tadi, profit jangka pendeknya, tekanannya harus dikurangi. Ya, emphasize harus dikurangi. Jangan terlalu menekankan jangka pendek karena dia menyebabkan kabur tadi itu ya. Caranya mungkin bisa dengan mengurangi bobot yang diterapkan untuk profit jangka pendek, lebih pada menekankan yang indikator kinerja jangka panjang, seperti misalnya market share, masa pasar, atau perbaikan teknis dan sebagainya. Atau membuat profit jangka pendek itu mudah dicapai, ya, supaya mereka tidak melakukan tindakan yang menghalalkan segala cara, dibikin aja lebih mudah. Tapi ini melanggar yang kita bahas tadi, harus target itu menantang. Kalau dibikin terlalu mudah, justru tidak motivasi, ya salah juga kita. Jadi ada konflik lagi dengan tujuan motivasional tadi itu. Nah, kemudian cara yang lebih
menurut saya yang lebih tepat adalah menggunakan ukuran yang bersifat jangka panjang, yang memasukkan juga ukuran non keuangan. Ya, kalau ukuran keuangan menyebabkan orang ibarat kacamata kuda, ya. Nah sekarang kalau ukurannya tidak hanya ukuran keuangan, kacamatanya dibuka jadi lebih lebar, lebih panjang, dengan memasukkan ukuran kerja yang sifatnya non keuangan. Jadi dua-duanya diperhitungkan. Nah ini dikenal apa yang dinamakan balance scorecard. Mungkin ada yang pernah dengar balance scorecard. Jadi ukuran kinerja yang imbang. Balance itu imbang. Ya. Jadi imbang antara ukuran keuangan dan non keuangan. Karena ukuran non keuangan ini akan nanti bermuara kepada keuangan juga. Jadi jangan diabaikan yang non keuangan ini. Ya. Dan ini saling melengkapi. Nah ini, balance scorecard ada 4 perspektif. Jadi jangan murni kita berfokus kacamata kuda di hanya perspektif keuangan. Tapi kita perhatikan juga yang non keuangan, yang akan nanti bermuara pada keuangan. Memang sekarang mungkin tidak kelihatan dengan baik dampaknya ke keuangan, tapi di masa depan akan terrealisasi. Ya, misalnya customer perspektif, kalau pelanggan kita puas sekarang, ya saya yakin mereka akan kembali ke kita lagi ke masa depan, ya kan? Orang puas sama kita, sama pelayanan kita, sama produk kita, dia nanti kembali ke kita. Nah itu saya yakin. Jadi kalau kita baik-baikan dengan pelanggan, melayani dia dengan baik, memberikan produk berkualitas, senang sama kita, saya yakin perusahaan di masa depan tidak akan rugi. Ya. Nah, tapi kalau kita ukur sekarang, kalau kita mengabaikan ukuran itu sekarang, maksudnya itu kita akan terlalu fokus ke kondisi sekarang yang sebabnya di masa lalu. Ya. Ini ukuran keuangan ini. Selain itu, pelayanan kepada pelanggan itu harus dicari lagi sebabnya. Kenapa? Sebabnya karena mungkin bisnis proses kita akan lebih baik. Ya. Bisnis proses bisa memperbaiki cara metode produksi, mencari cara, itu bisnis proses yang bagian dari ini. Bisnis proses diperbaiki, diiringi juga dengan manusianya memperbaiki dengan belajar. Ada proses inovasi, perubahan, dan perbaikan. Innovation, change, and improvement. Bagian dari pembelajaran organisasi. Jadi orang itu belajar, lebih baik lagi, proses produksinya diperbaiki. Ya. Akhirnya dia bisa memberikan produk dan jasa yang memuaskan pelanggan. Saya yakin ke depannya nanti akan bermuara pada perusahaan dapat untung besar, karena sekarang bagus, masa depannya bagus. Nah, kalau kita bisa imbang seperti ini, ya imbang antara perspektif keuangan dan non keuangan, maka yang tadi dikatakan rabun akan terjadi, ya rabun jauh tadi, ya karena dia fokus juga ke indikator-indikator lain yang nanti bisa diterjemahkan sebagai kinerja yang baik di masa depan. Nah, manajer yang sekarang pun kalau dia usahanya itu kompleks dan mungkin agak rugi, belum menghasilkan, nggak adil dong dia dinilai berdasarkan perspektif keuangan. Laba dia nggak ada, rugi dia sekarang, tapi dia mungkin ada perbaikan bisnis, dia belajar, atau pelanggan sudah mulai puas, ke depannya baru nanti bisa dinilai dia bagus kinerjanya. Jadi kacamatanya harus diluas. Nah, kita bahas satu-satu. Customer perspektif, ini berkaitan dengan pelanggan. Ya, pelanggan. Baik itu waktu, kualitas, maupun kinerja pelayanan, maupun harga. Ukurannya apa kalau menghitung ini? Misalnya waktu pelayanan kepada pelanggan, misalnya pengiriman barang tepat waktu, itu kan sudah melayani, ya kan? Kemudian peralatan melayani customer dengan baik, atau waktu pelayanan kalau orang menelpon, ya menanggapi, kemudian ranking berdasarkan kualitas, delivery time, dan harga dibanding pesaing. Kemudian persentase adanya gangguan dan sebagainya. Atau persentase pengiriman tidak sesuai, itu kan bisa dianggap sebagai cara customer perspektif, ya, melayani pelanggan. Ya. Saya dulu pernah cerita, ya, saya pernah jadi mystery shopper untuk perusahaan fast food, ya. Yang saya tahu itu dia punya kriteria pelanggan itu jangan sampai menunggu lebih dari 5 menit di depan
counter pelayan itu. Lebih di 5 menit berarti dia lambat. Ya. Kenapa dinamakan dia fast food? Karena pelayannya harus cepat, ya, 5 menit maksimal. Pelanggan menunggu. Dia minta saat itu juga dapat makanan, dapat makan. Ya. Tapi dihitungnya dari saat dia berdiri di depan petugas pelayan yang dari pesanan itu. Kalau antrinya panjang nggak jangan dihitung, cuma dihitungnya berdasarkan dia berdiri saat itu 5 menit paling lama dia berdiri mendapatkan pesanan dia. Pesan, dapat makanan, bawa makan, itu kan, itu fast food. Itu salah satu bentuk menghitung customer perspektif dia, ya, waktu pelayanannya itu. Waktu pelayanannya mungkin ada kaitan dengan bisnis proses, tapi mungkin berapa kepuasan pelanggan berdasarkan kecepatan pelayanan. Itu customer perspektif. Atau berapa banyak komplain yang diterima pelanggan. Ya. Aspek lain adalah proses bisnis internal, ya tadi bisnis proses tadi ya, internal bisnis perspektif itu harus bisa memenuhi ekspektasi dari pelanggan, baik itu waktu pelayanan, tingkat kecatatan barang, produktivitas, berapa banyak scrap atau limbah atau sampah yang diakibatkan dari proses produksi, itu bagian dari bisnis internal. Ya. Mempercepat proses produksi. Dan ini banyak difasilitasi dengan zaman kemajuan teknologi sekarang, dengan banyak penggunaan teknologi menyebabkan beberapa aspek itu sangat drastis diperbaiki. Ya. Kemudian inovasi dan pembelajaran itu adalah memperbaiki dari segi manusianya. Kalau tadi dari segi produksi, dari segi proses, sekarang dari segi manusianya. Ya. Tingkat perbaikan dalam kemampuan karyawan, ya. Tingkat penjualan produk baru misalnya, itu adalah bagian dari pembelajaran. Dan terakhir baru tujuan yang sifatnya keuangan. Keuangan ini sifatnya kemudian, konsekuensi, bukan konsekuensinya jadi patokan. Ya. Tapi yang lain dulu diusahakan nanti akan bermuara pada peningkatan tujuan keuangan. Ya. Bisa diukur dengan laba akuntansi, IPS, EPA, ROE, RI, dan sebagainya. Atau income operasi per divisi dan sebagainya. Ini adalah hasil akhir. Jadi ini jangan terlalu ditekankan, tadi karena ini menyebabkan kacamata kuda, harus pakai tahun keuangan juga yang 3 perspektif yang lain. Nah, kalau digunakan dengan baik, BSC ini, ya, balance scorecard ini adalah satu metode yang dapat membentuk konsistensi antara secara internal antara berbagai macam perencanaan dan pengendalian, ya, sehingga tidak terjadi suboptimisasi yang tadi, ya, yang bentrokan tadi tidak terjadi. Dan juga ini akan membantu menspesifikasikan ukuran kerja untuk tiap-tiap unit. Nah, seperti ini contohnya ya, seperti karena ini berkaitan dibikin ukuran kerja untuk masing-masing perspektif tadi, ya, ini akan bermuara ke sini. Jadi ada semacam hubungan sebab akibat, causal linkages antara masing-masing ukuran kerja. Kalau ini baik, menyebabkan ini, produk baik, hasil dari pembelajaran orang lain yang lebih baik, menyebabkan pelanggan puas. Pelanggan puas nanti akan bermuara pada laba yang lebih maksimal. Nah, berarti orang harus mendahulukan dulu. Ini kan value driver namanya ya, value driver. Yang jadi penggeraknya yang mana, itu harus dilihat dulu. Ini yang diperbaiki, nanti akan bermuara pada tujuan keuangan. Dan menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Seimbang. Dan juga bisa menekankan mana yang lebih penting dari yang lain. Dan ini juga sebagai cara top manajemen mengkomunikasikan visi strategisnya di dalam organisasi. Ini loh yang kami mau, tolong Anda terjemahkan mencapai target kinerja ini. Ya. Karena saya pernah nemukan satu perusahaan, dia bikin bagus sekali, ya, maksudnya dia turunkan dari visi dan misi, turun ke target kinerja, KPI, Key Performance Indicator, ke masing-masing direksi, masing-masing di bawahnya divisi, kantor cabang, sampai level paling bawah punya standar kinerja yang akan menjadi satu, jadi semua nantinya. Ya. Itu yang juga diterapkan di organisasi pemerintah sekarang dengan memakai banyak ukuran kinerja. Ya. Sistem akuntabilitas instansi pemerintah, ya, kinerja akuntansi pemerintah sakit, itu kalau nggak salah pakai cara seperti ini.
Walaupun tadi seperti Ibu Kamelia bilang masih banyak tantangannya karena menghitung kinerja yang seperti ini nggak mudah sebenarnya di organisasi pemerintah. Cuman ini diupayakanlah, dicari caranya seperti apa. Dan juga bisa mengatasi ukuran kinerja. Ya. Tapi keterbatasannya tadi sulit sekali menghitung ukuran kinerja. Difficulty dalam pengukuran, measurement. Ya. Dan juga mungkin tidak bisa memecahkan dalam memilih standar kinerja yang baik seperti apa. Terus bagaimana memberi bobot untuk masing-masing perspektif tadi, itu masalah juga ya. Kemudian bagaimana mengaitkan dengan insentif yang diberikan. Ya, tadi yang kasus yang seperti Ibu Kamelia bilang, dikaitkan dengan insentif, tadi itu masih coba-coba menghitungnya. Ya. Nah, prosesnya tidak mudah. Ya, itu. Jadi intinya untuk mengatasi ini, balance scorecard tadi bisa digunakan. Ya, sehingga akan menyebabkan manajemen fokus ke hal strategik. Meski demikian, cara ini sulit ya, memakan biaya yang banyak juga karena melibatkan banyak hal ya dalam organisasi. Ya. Itu sudah mulai saya melihat sudah bagus di organisasi pemerintah sudah menerapkan. Beberapa kabupaten itu kalau nggak salah bikin standar kinerja yang lumayan rinci. Ada satu kabupaten di Jawa Tengah yang menang penghargaan dari Bappenas, saya pernah baca itu. Dia bikin rinci. Jadi untuk tingkat kabupaten berapa, untuk tiap dinas dibikin indikator kinerjanya rinci per unit, bahkan per unit dibikin. Jadi ada tabelnya dikasih merah, kuning, hijau gitu. Ini merah jelek, kuning agak bagus, yang bagus kinerjanya dikasih hijau. Itu semacam scorecard yang bisa dipandu untuk organisasi pemerintahan. Walaupun itu sekali lagi itu masih baru tahap belajar ya, banyak Pemda masih belum bisa membuatnya secara baku ya. Bahkan organisasi pemerintah di tingkat kementerian pun saya lihat banyak kelemahan yang memang juga masih belajar. Ya. Ini salah satu cara ya. Walaupun ini berangkat dari organisasi swasta for profit, ini sudah mulai dibawa juga ke organisasi non profit ya, masuk di pemerintahan. Cuman agak beda ya, saya terangkan agak beda perspektifnya. Kalau di organisasi swasta ya, financial perspektifnya paling atas karena ini adalah muaranya. Tapi kalau di organisasi non swasta dibalik, yang di atas ini adalah customer perspektif. Yang finansial justru di paling bawah. Ya. Kenapa? Mereka bukan mencari uang, bukan mencari laba, tapi untuk melayani masyarakat umum. Nah itu berarti customer perspektif. Ya. Justru keuangan bukan tujuan utama, tapi keuangan itu mendukung usaha dia untuk melayani kepentingan masyarakat. Jadi dibalik digeser seperti ini, yang customer perspektif paling atas, finansial justru paling bawah. Finansial itu kita mencari duitnya dulu, baru duitnya kita kelola sehingga melayani masyarakat dengan lebih baik. Nah, cara sama, cuman diputar karena orientasinya tidak ke keuangan, tapi ke yang customer perspektif yang merupakan komponen dia yang utama. Ya. Oke, itu berkaitan dengan ukuran kinerja. Ada pertanyaan, komentar sampai bagian ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Iwan, Pak. Yes. Iya, selamat sore, Pak Tri. Ya. Ini yang saya tunggu sebetulnya yang materi balance scorecard. Ya. Karena memang di tempat saya menerapkan sistem seperti ini kurang lebih untuk key performance indicator berdasarkan dengan balance scorecard. Hanya saja ketika kita kebetulan saya kan tidak terlibat dalam ini ya, tidak terlibat dalam penganggarannya, tapi yang dianggarkan seringkali antara balance scorecard dan isi dari anggaran yang diberikan itu timpang, Pak. Jadi seolah-olah harusnya kan financial dulu yang didahulukan, tapi ada juga yang sisi-sisi customer perspektif dan bisnis proses itu juga itu bisa lebih banyak juga gitu, Pak. Dan
Itu kadang satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda. Kalau boleh tahu, tempat Anda kerja itu apa? Swasta atau pemerintah? Swasta, Pak. Swasta. Institusi finansial swasta, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, balance scorecard yang diberikan dari anggaran itu tiap tahun itu bergeser, berubah-berubah. Apakah itu common gitu, Pak, dalam penerapannya? Itu aja sih, Pak, pertanyaan saya. Berubah-ubah tuh maksudnya berganti-ganti ukuran kinerjanya gitu ya? Iya, tiap tahun tuh berubah-berubah. Ya. Foto Ibu Puji. Ya, halo. Ya, Pak. Ya, maaf terputus tadi karena HP saya ini tiap berapa giga di stop. Ya, mohon maaf, stop tadi. Ya, oke, lanjut tadi ya. Iya, Pak. Ya, pertanyaan Pak Ikhwan tadi ya mengenai balance scorecard di. Nah, balance scorecard itu terus terang memang proses pembelajaran, Pak Ikhwan. Jadi untuk tiap organisasi itu bisa beda-beda dan itu harus dipelajari betul indikator kinerja yang tepat itu seperti apa. Pergantian indikator kinerja itu memang mau tidak mau harus terjadi. Ibaratnya ada proses trial dan error di situ. Kita pakai ini tepat nggak ya itu. Jadi kadang-kadang ukuran kinerjanya itu tidak tepat digunakan. Ya kalau nggak tepat ya diganti ya. Terjadi pergantian seperti tadi ini memang agak membingungkan, tapi itu menuntut adanya proses belajar. Nah, itulah salah satu jenis kelemahan dari balance scorecard-nya itu menuntut proses yang tidak mudah ya. Mana tadi ya? Ada tadi saya sebutkan. Kalau terdapat berbagai macam jenis ukuran, ada kemungkinan bahayanya bahwa beberapa ukuran bukan merupakan value driver atau tidak ada link antara ukuran tersebut dengan perspektif keuangan. Nah, kalau tidak ada hubungannya ya sudah kita buang saja, ya kan? Nah, kadang-kadang tuh harus memerlukan pergantian. Oh, kita pakai ini. Jangan-jangan ini akan indikator value driver yang akan memungkinkan nanti perbaikan di dalam customer perspektif nanti bermuara pada peningkatan hasil keuangan di masa depan. Ternyata ini nggak terjadi, bukan ini sebabnya tapi yang lain. Nah ini akhirnya berganti lagi. Itulah salah satu jenis kelemahannya kalau kita menggunakan balance scorecard. Ada proses terus-menerus yang mencari bentuk, ya, mencari bentuk mana yang kira-kira pas di organisasi kita. Ya. Ini yang menyebabkan beberapa organisasi frustasi yang mungkin akhirnya tidak menggunakan lagi balance scorecard karena prosesnya ribet dan membingungkan dan berganti-ganti, ya itu yang mungkin akan menyebabkan beberapa organisasi yang pernah saya tahu akhirnya udah kita nggak usah pakai ini, bingung kita pakai cara yang biasa aja, yang ya tetap balance scorecard cuman tidak terlalu detail gitu ya, akhirnya jatuhnya seperti itu. Ya. Memang itu tantangan utama Pak. Jadi tapi kalau manajemen komit bahwa ini cara bagus untuk ini, kita nggak apa-apa teruskan aja, tapi harus dikomunikasikan bahwa ini prosesnya costly, jadi lumayan memakan banyak waktu, biaya, tenaga, dan juga kepusingan, frustasi dan sebagainya di tahap implementasinya. Ya. Dan juga tergantung dari kemauan manajemennya sih. Ada satu kasus yang penerapan BSC, balance scorecard itu di Opera, di Boston Opera. Ada kasusnya kalau salah dibahas itu. Itu salah satu organisasi non-profit yang menggunakan balance scorecard. Tapi itu diimplementasikan karena dorongan dari salah satu pimpinannya. Dan begitu pimpinannya berganti, akhirnya balance scorecard nggak diteruskan lagi. Nah, jadinya amat tergantung pada kemauan direksi. Padahal
itu waktu diterapkan di sana itu sudah jadi patokan banyak organisasi ini cara yang ideal menggunakan bulan squawka ya. Ada tahap-tahapannya untuk organisasi yang bukan merupakan profit ya. Jadi diputar yang saya bilang tadi, customer perspektifnya paling atas, financial justru paling bawah. Ya itu jawaban saya Pak Iwan ya. Jadi ya, terima kasih Pak. Ya, amat baik kalau tempat kerja Anda menerapkan BSC, mungkin banyak belajar dari situ nantinya ya. Kalau Anda mau meneliti lebih lanjut, amat disarankan ya, karena ini salah satu breakthrough dalam manajemen, pengendalian manajemen. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada ya, apakah kita mau ada sesi lanjutan? Bahan kita masih ada lagi ya, sedikit ya. Saya belum sampai ke organisasi non-profit ya, yang saya janjikan tadi harus kita bahas lagi ke situ. Bagaimana pengendalian manajemen untuk organisasi non-profit, dan juga bagaimana menerapkan pengendalian manajemen di masa yang tidak normal sekarang ini ya. Banyak yang saya kemukakan di depan tadi itu untuk situasi normal ya, termasuk penganggaran, perencanaan, budgeting ya. Itu organisasi yang implementasi pengendalian manajemen pada kondisi normal. Nah, bagaimana kalau kondisi sekarang mengalami pandemi, semua sudah nggak normal, anggaran hancur lebur ya, apa yang direncanakan berantakan semua. Nah, bagaimana terjadinya seperti itu? Perlukah pengendalian manajemen? Masih perlu sebenarnya ya. Cuman tidak lagi dengan cara yang saya kemukakan tadi, ada cara lain. Kalau yang saya kemukakan tadi orientasinya diagnostik, tapi harus juga pengendalian manajemen itu interaktif, ya, berinteraksi dengan keadaan yang mungkin berubah. Nah, tapi dari situ kita belajar mampu beradaptasi dan fleksibel dengan keadaan yang berbeda. Nah, pengendalian manajemen jangan sampai kaku. Ya. Kalau pakai cara yang seperti yang sudah ada itu kaku, ya, dan begitu menghadapi situasi yang berbeda dan tidak normal, bingung jadinya. Tapi pengendalian manajemen harus memfasilitasi adanya proses interaksi, adaptasi, dan fleksibilitas dalam kondisi yang berbeda. Nanti saya terangkan di sesi selanjutnya. Sekarang kesepakatannya apa? Mau hari ini atau di hari lain? Ya. Saya minta pendapat dulu. Kalau di hari ini saya masih ada kuliah lain di S1 di jam 7, mungkin nggak bisa ya. Kalau kita sepakati kalau nggak salah saya lihat jadwal ada 1-2 minggu lagi itu kosong, tidak ada kuliah. Sebelum kita UAS, bisa nggak kita minta waktu di tanggal tersebut? Bisa Pak. Bisa. Jadwalnya itu sudah saya lihat. Jadwalnya itu kalau nggak salah tanggal 2 minggu lagi tanggal berapa ya? 2 minggu lagi itu Juli. Itu sudah minggu depan. Tanggal 10 Juli, Pak. 10 Juli. Ya. Nah, 10 Juli ya. Nah, seminggu kemudian baru ujian akhir semester. Jumat itu Sabtu, Pak. Langsung ujian ya. Itu nantilah kita dibicarakan di WA ya. Cuman kita sudah plot waktu 2 minggu lagi kita bahas di satu sesi lagi ya, yang kita bisa tuntaskan, termasuk juga tugas. Oh ya, sebelum ini nanti saya sharing linknya ya ke ke bahan pembelajaran kita. Ada saya bikin semacam platform ya, platform WEPA namanya. Nanti saya sharing di grup ya, di grup. Bahan semua di situ, kemudian ada pertanyaan sebagai tugas di masing-masing topik yang Anda sekalian harus bisa jawab di situ untuk saya menghitung nilai tugas. Kemudian ada tugas dan ujian ya. Kalau untuk mata kuliah ini kita tidak ada ujian yang sifatnya ujian tulis datang ke kampus gitu, enggak. Saya berikan semacam tugas akhir yang dianggap sebagai nilai ujian. Ya. Saya kasih tahu saja sekarang tugasnya. Tugasnya adalah menilai, mengevaluasi bagaimana
sistem pengendalian manajemen berjalan di satu organisasi. Lebih idealnya tempat Anda kerja. Ya, dinilai bagaimana dia menerapkan pengendalian manajemen, mengatasi 3 masalah, bagaimana menerapkan dengan 3 jenis pengendalian, bagaimana menerapkan proses formal, bagaimana memberikan imbalan atas kinerja dan sebagainya. Anda berikan penilaian nanti saya berikan instruksinya ya, instruksinya nanti dipukul di tanggal ujian. Jadi Anda tidak perlu ujian di tanggal kampus enggak. Jadi ujian di tanggal ujian itu Anda mengirimkan hasil makalahnya tadi itu, papernya sebagai ujian. Ya. Kemudian saya berikan juga bahan-bahan untuk menambah memperkaya di link kita nanti. Saya nanti janji kasih linknya yang waktu dekat ya. Jadi Anda punya waktu untuk mempelajari itu. Kemudian 2 minggu lagi kita ketemu untuk sesi pemantapan penuntas mata kuliah ini ya. Terakhir nanti di tanggal 18, kalau salah 17 atau 18 kita ujian akhir. Ya. 17. Dan akhirnya tadi itu kumpulkan paper makalah, tidak ada ujian khusus makalah, tidak. Oke, itu udah jelas ya, nanti kita bicara di grup informasinya seperti apa. Ada pertanyaan atau komentar lebih lanjut sebelum kita akhiri? Bapak, bahan kuliahnya nanti di-share di grup ya? Iya, nanti saya share di grup. Informasinya di grup. Ya, kalau tidak ada, kita sudah 2 jam ya kuliah daring kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah bergabung di kuliah kita hari ini. Kita sampai ketemu lagi 2 minggu mendatang ya, sambil saya coba berikan bahan, harap Anda pelajari dan mungkin kerjakan tugasnya dari sekarang supaya lebih mempermudah. Oke, kalau tidak ada komentar lagi saya akhiri ya, sampai ketemu lagi nanti dalam kuliah mendatang. Terima kasih, selamat malam. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.